Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Saya juga baik, Bu. Saya juga baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Oke, alhamdulillah Ibu juga baik. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat meskipun dalam keadaan seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menghadiri kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini. Baik, Bu. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama, Bu. Oke, sebelum dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin? Saya, Bu. Mbak Nisa, silakan. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin berdoa. Ini pertama kalinya ya kita berkumpul dalam situasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ya, Bu. Benar. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu agar lebih akrab dan Ibu bisa tahu nama teman-teman. Bagaimana? Ya, baik, Bu. Boleh. Iya, Bu, boleh, Bu. Agar kita lebih mengenal satu sama lain, Bu. Oke, baik. Ibu mulai perkenalan dari Ibu sendiri dulu ya. Nama Ibu Pujining Tias. Teman-teman bisa memanggil Ibu Tias saja. Dan Ibu di sini berperan sebagai konselor teman-teman. Nah, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman-teman untuk saling mengenalkan namanya masing-masing. Mulai dari saya dulu ya, Bu. Boleh Mbak, silakan. Ya, nama saya Ervina Rosana, bisa dipanggil Rosa. Baik, selanjutnya. Nama saya Eli Dwi Putri Utari, bisa dipanggil Eli. Oke, baik. Yang terakhir. Nama saya Muhammad Sapitrino, bisa dipanggil Rino. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok hari ini ada 3 ya, yaitu ada Mbak Rosa, Mbak Eli, dan Mas Rino. Lengkap. Oke, kalau begitu teman-teman, jadi pertemuan hari ini adalah melakukan kegiatan konseling kelompok secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom seperti ini karena di masa pandemi COVID-19. Nah, Ibu ingin bertanya apakah teman-teman pernah melakukan proses konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Ini pertama kalinya. Iya, Bu. Ini juga pertama kali bagi saya untuk mengikuti konseling kelompok. Saya juga, Bu, baru pertama kalinya, Bu. Baik, kalau belum berarti kegiatan ini pertama kalinya ya teman-teman lakukan. Nah, kegiatan ini dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang teman-teman alami sesuai poster yang Ibu share terkait dengan fobia atau kecemasan berlebihan terhadap suatu benda atau makhluk hidup ya. Baik, Bu, permasalahan saya ini sesuai dari topik yang Ibu angkat. Makanya saya itu berminat untuk mengikuti kegiatan ini, Bu. Iya, Bu. Permasalahan saya juga sama atau sesuai dengan topik yang Ibu share. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan sekilas penjelasan tentang konseling kelompok. Jadi, dalam kegiatan ini kita akan membahas permasalahan anggota kelompok yang ada di sini. Nanti masing-masing anggota kelompok itu mengutarakan permasalahannya dan akan kita bahas dalam kelompok ini.
di mana dalam satu pertemuan konseling kelompok terdapat satu permasalahan anggota yang dientaskan terlebih dahulu. Adapun permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling urgent untuk segera mungkin diselesaikan. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya, Bu, saya sudah paham. Ya, Bu. Baik. Nah, adapun aturan-aturan yakni ada berupa asas-asas yang harus kita jalankan dalam kegiatan konseling ini, yaitu seperti asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Nah, semua anggota kelompok harus secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan keadaan yang terjadi pada dirinya tanpa ada rasa malu, terpaksa, ataupun tertekan. Lalu ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini tuh yang sangat penting, di mana proses konseling ini bersifat pribadi, maka semua anggota kelompok harus merahasiakan, di mana dalam asas ini itu masalah yang kita ceritakan dalam kelompok, kita sampaikan hanya di sini saja, tidak boleh sampai keluar. Jadi orang di luar kita itu tidak boleh mengetahui permasalahan-permasalahan dari teman-teman. Kita juga harus bersedia untuk menjaga rahasia dari permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, baik itu data dirinya ataupun tentang permasalahannya. Baik, Bu. Jadi yang tahu itu hanya anggota kelompok ini saja ya, Bu. Dan anggota yang dari luar atau orang lain itu tidak boleh mengetahui. Nah, ya Mbak Rosa, benar. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah sudah sepakat? Baik, Bu, saya setuju. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman berkomitmen ya untuk menjalankan konseling kelompok ini sampai semua permasalahan setiap anggota kelompok terselesaikan. Ya, Bu, baik. Saya akan berkomitmen, Bu, untuk menjalankan konseling ini sampai akhir. Ya, Bu, saya juga demikian agar permasalahan saya selesai. Oke, sebelumnya saya ingin membuat beberapa kesepakatan dengan teman-teman semua pada konseling kelompok kita ini bersifat tertutup atau terbuka. Jika tertutup, itu anggota kelompoknya tetap dari awal konseling sampai akhir konseling. Sedangkan jika terbuka, itu konseling ini dapat menambah ataupun mengeluarkan anggota kelompok yang ada. Bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, mending tertutup saja karena rahasia kita juga akan terjaga dan yang tahu hanya anggota konseling kelompok ini saja, Bu. Iya, Bu, saya juga setuju tertutup saja. Ini kan permasalahan privasi kita, Bu. Saya juga setuju, Bu. Tertutup saja. Baik, kalau semuanya setuju untuk menggunakan tipe kelompok tertutup, Ibu harap tidak ada perubahan dari awal hingga akhir proses konseling. Nah, ketika proses konseling kelompok berlangsung, tidak ada yang keluar ataupun masuk, gitu ya? Iya, Bu, mengerti. Oke, selanjutnya dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita sepakati bersama untuk pelaksanaannya. Nah, kita itu mengadakan kegiatan kelompok ini 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Kalau menurut saya itu 1 minggu sekali saja, Bu. Iya, Bu, 1 minggu sekali saja karena lebih optimal pelaksanaannya, begitu. Kalau menurut saya sih sama, Bu, seperti teman-teman katakan, seminggu sekali saja, Bu. Mungkin banyak kegiatan yang lain juga karena menghindari apabila ada yang kendala gitu. Baik, teman-teman sudah sepakat untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, setiap pertemuan kegiatan konseling kelompok, apakah durasi waktunya 40 menit atau 45 menit? Bagaimana? Apakah ada yang usul terkait durasi di setiap pertemuan? 40 menit saja, Bu, sudah cukup. Ya, saya juga setuju 40 menit saja, Bu, agar waktunya lebih efektif.
Iya, saya juga setuju 40 menit saja, Bu. Oke, kita sepakati 40 menit. Karena dengan konseling kelompok secara daring ini, teman-teman pasti punya banyak aktivitas lainnya sehingga kita efektifkan di setiap pertemuannya. Ya, baik, Bu. Oke, dan untuk tempat pelaksanaan untuk saat ini kita lakukan secara daring menggunakan Zoom meeting di rumah masing-masing. Akan tetapi untuk pertemuan selanjutnya teman-teman setuju dengan daring atau tatap muka. Akan tetapi jika kita melakukan kegiatan konseling tatap muka, banyak sekali hal-hal yang kita siapkan dan dipertimbangkan, terutama harus menjaga protokol kesehatan. Bagaimana untuk teman-teman? Kalau menurut saya daring saja, Bu. Iya, Bu, daring saja agar kan tidak ada risiko-risiko nantinya, Bu. Ya Bu, menurut saya juga seperti itu Bu. Saya setuju jika daring Bu. Karena kan pandemi masih banyak Bu. Saya takut aja Bu. Oke, baik. Karena semuanya setuju dengan secara daring saja, maka untuk setiap pertemuan kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting di rumah masing-masing. Lalu berkaitan dengan kehadiran atau absensi anggota kelompok, diharapkan mengikuti setiap pertemuan. Mungkin jika ada yang berhalangan dapat mengabari H1 sebelum kegiatan proses konseling kelompok dilakukan. Karena kehadiran ini juga sangat penting. Ya, siap, Bu. Oke, karena semua kesepakatan telah diterima bersama, saya harap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang diterapkan, seperti kerahasiaan. Bukan hanya ibu saja yang merahasiakan, akan tetapi teman-teman sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang proses yang terjadi dalam konseling kelompok ini. Apabila ada yang melanggar hal-hal yang telah kita sepakati tadi, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu dikeluarkan dari kegiatan ini. Bagaimana, teman-teman setuju? Baik, saya setuju, Bu. Iya Bu, saya juga setuju. Iya, Bu, saya juga setuju. Oke, baik teman-teman, jika setuju, dan karena kegiatan konseling kelompok ini dilakukan dengan menjunjung nilai norma-norma yang telah kita sepakati tadi, seperti asas kerahasiaan, jadi teman-teman tidak usah ragu untuk menceritakan permasalahan atau keadaan yang sedang dialami. Nah, konseling kelompok ini akan membantu menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, sehingga tujuan dari teman-teman akan tercapai. Baik, Bu, saya akan terbuka dan saya akan merahasiakan apa yang terjadi dalam konseling kelompok ini. Saya juga akan bercerita dengan sangat terbuka Bu dan tidak ada keraguan lagi Bu. Ya, saya juga akan menaati aturan-aturan yang telah disepakati. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang teman-teman berkesepakatan untuk mengutarakan permasalahan masing-masing terlebih dahulu. Silakan, siapa yang duluan? Secara bergantian ya. Saya dulu boleh Bu. Iya, Mbak Eli, silakan. Permasalahan yang saya hadapi ini tuh Bu, saya tuh fobia ketinggian Bu. Oh, Mbak Eli mengalami fobia ketinggian ya. Apa yang menyebabkan Mbak Eli fobia ketinggian? Iya Bu, dulu waktu saya SMK itu mengikuti ekstrakurikuler wall climbing Bu. Ketika itu saya sedang melakukan rappelling ya Bu. Terus tali yang saya gunakan itu tersangkut, jadi saya berada di tengah-tengah ketinggian tersebut. Oh, jadi Mbak Eli mempunyai fobia ketinggian karena tersangkut gitu ya. Apakah sebenarnya dulu tidak takut ketinggian? Iya Bu, benar. Sebelumnya saya tidak takut terhadap ketinggian. Oke, selanjutnya Mas Dino dulu atau Mbak Rosa? Saya dulu ya, Bu.
Oke, Mas Rino dulu, nanti dilanjut Mbak Rosa. Ya, baik Bu. Baik, jadi saya itu fobia pada buah rambutan, Bu. Kenapa Mas Rino? Padahal kan buah rambutan itu sangat enak. Nggak tahu, Bu, ketika saya melihat buah rambutan itu rasanya geli itu, Bu. Seperti monster saya dari kecil, takutnya seperti itu, Bu. Karena dulu waktu kecil itu sering ditakut-takutin sama teman-teman saya, Bu. Katanya kalau buah rambutan itu bisa bergerak, kakinya kan banyak, sehingga membuat saya merasa cemas kalau melihat buah rambutan itu, Bu. Oke, Mas Rino. Jadi Mas Rino fobia pada buah rambutan karena merasa dia bisa hidup gitu ya? Iya, benar, Bu. Oke, yang terakhir Mbak Rosa. Baik, Bu. Kalau saya itu takut pada cicak, Bu. Loh, ada apa dengan cicak Mbak Rosa? Itu Bu, saya merasa jijik, merasa panik, cemas kayak gimana gitu Bu ketika ada cicak. Oh, jadi Mbak Rosa fobia dengan cicak ya? Iya Bu, betul. Jadi dapat Ibu klarifikasi bahwa permasalahan teman-teman semua berkaitan dengan fobia. Meskipun fobia yang dimiliki teman-teman berbeda-beda. Oke, terima kasih semuanya sudah mau mengutarakan permasalahan masing-masing. Saya lihat teman-teman mulai kurang berkonsentrasi ya. Atau sudah merasa bosan? Iya, Bu, saya sudah sedikit merasa ngantuk. Iya Bu, saya juga sedikit bosan Bu. Sama Bu, saya juga. Oke, baik. Agar lebih bersemangat untuk menjalani konseling kelompok ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan suatu permainan agar teman-teman lebih berkonsentrasi, menjadi rileks dan fokus. Bagaimana, setuju? Setuju Bu, biar kita semua tidak ngantuk Bu. Iya, Bu, benar. Jadi, teman-teman sangat bersemangat ya. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu permainan yang akan kita mainkan, yaitu ketika Ibu pegang kepala, maka teman-teman ikut perintah Ibu, yaitu harus pegang kepala. Meskipun saya pegangnya telinga, hidung, mata, tetapi teman-teman tetap mengikuti kata-kata saya. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, kita mulai saja ya. Fokus ya. Pegang telinga. Apakah ada yang salah di sini? Eli itu Bu salah. Oke, kita lakukan sekali lagi ya. Baik Bu. Oke, pegang hidung. Oke, baik. Sepertinya sudah berkonsentrasi kembali. Oke, kita lanjutkan kembali kepada topik permasalahan dari permasalahan yang telah teman-teman utarakan tadi. Mari kita sepakati dulu mana permasalahan yang kita entaskan terlebih dahulu. Karena sesuai dengan kesepakatan kita dari awal, bahwa dalam pertemuan hanya terdapat satu permasalahan dari anggota kelompok yang diselesaikan. Permasalahan siapa nih? Kalau menurut saya permasalahan Rosa saja Bu, kan kita hidup tidak jauh-jauh dengan cicak ya Bu. Soalnya di mana-mana itu pasti ada gitu loh Bu, di sekitar kita. Kalau menurut saya permasalahan Rosa juga, Bu. Karena permasalahan Rosa ini fobia hewan cicak dan sering dijumpai di sekitar, Bu. Oke, baik. Bagaimana? Apakah Mbak Rosa setuju jika permasalahannya diintaskan terlebih dahulu? Ya Bu, saya setuju. Oke, baik. Jadi permasalahan dari Mbak Rosa yang akan kita entaskan terlebih dahulu.
sebelum menyelesaikan permasalahan. Nanti untuk teman-teman yang lain bisa memberikan masukan-masukan atau pertanyaan apapun ataupun pandangan terkait permasalahan yang Mbak Rosa alami. Di sini saya ingin semua anggota kelompok itu aktif dalam menyampaikan cerita jika ada pengalaman seperti permasalahan dari Mbak Rosa. Bisa diceritakan dengan nyata, mungkin dengan teman-teman bercerita, kita lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Rosa. Iya, siap Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Karena Mbak Rosa sudah menyetujui, maka Ibu minta Mbak Rosa untuk menceritakan kembali permasalahan yang dialami. Ya, baik Bu. Jadi saya itu fobia pada cicak Bu. Gak tahu kenapa saya itu sangat geli, jijik, membuat saya itu jadi cemas dan panik gitu Bu kalau melihat cicak. Oh, oke. Apakah Mbak Rosa mempunyai pengalaman sebelumnya sehingga Mbak Rosa ini fobia pada cicak? Iya Bu, ada sih pengalaman yang benar-benar membuat saya itu merasa cemas yang berlebihan. Sehingga menjadi gelisah sekali Bu, karena dulu itu pernah seperti dimasuki cicak gitu Bu di baju saya, dan yang keluar itu hanya ekornya saja, kepalanya itu tidak tahu kemana. Oke, kalau Ibu boleh tahu, sejak kapan Mbak Rosa ini merasakan fobia pada cicak ini? Saya itu merasakan fobia cicak ini tuh saat saya SD sih Bu. Saya tuh merasakan gelisah jika ada cicak, karena ya tadi itu Bu, pengalaman yang saya miliki itu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Mbak Rosa ketika melihat adanya cicak di sekeliling Mbak Rosa? Ya, di situ pastinya saya merasa cemas lah Bu. Terkadang itu bingung mau ngapain, harus gimana, takut, gelisah gitu Bu. Oke, ketika apa nih Mbak Rosa merasakan kecemasan itu terjadi? Ketika saya tuh melihat banyak cicak yang bergerombol gitu Bu, yang banyak. Jadi saat ada hal yang itu, yang saya lakukan itu menjadi tak optimal. Apa yang saya kerjakan pada saat itu tuh jadi tak optimal gitu Bu. Jika cicak itu ada di sekeliling saya Bu, tiba-tiba kayak takut aja kalau cicak itu jatuh ke badan saya gitu Bu. Oke, baik. Ibu dapat memahami yang Mbak Rosa rasakan saat ini. Oke, dari hal ini, apa yang Mbak Rosa inginkan selanjutnya? Ya, saya itu ingin lebih berani lah Bu terhadap cicak. Dengan menghilangkan fobia yang saya miliki itu Bu. Saya itu akan tetapi saya itu masih merasa tidak yakin akan hal itu Bu. Nah, Mbak Rosa tadi bilang kalau ada kemauan untuk menghilangkan rasa fobia yang dimiliki. Akan tetapi hati dan pikiran Mbak Rosa ini belum bergerak untuk melakukan hal tersebut. Nah, apakah dengan Mbak Rosa berbicara saja seperti itu bisa merubah diri Mbak Rosa? Tentu saja tidak, kan? Iya, tidak sih Bu. Akan tetapi sekarang saya itu ingin melakukan perubahan Bu pada diri saya. Bukan hanya sekedar omong kosong. Oke, baik. Bagaimana teman-teman kita? Bagaimana teman-teman kita semua sudah mendengarkan permasalahan dari Mbak Rosa. Mungkin dari teman-teman pernah merasakan permasalahan yang Mbak Rosa hadapi. Mungkin dari diri sendiri atau ada teman-teman yang seperti itu, boleh diceritakan. Saya mau berbagi cerita, boleh Bu? Boleh Mbak Eli, silakan. Ya Bu. Jadi saya tuh juga mempunyai teman Bu yang sama seperti Mbak Rosa Bu. Dia tuh geli kalau melihat cicak Bu. Bahkan kalau ada cicak itu ya Bu, dia itu sampai lari Bu untuk mencari orang gitu loh Bu, untuk disuruh untuk mengusir cicak itu Bu. Oh, apakah Mbak Eli tahu penyebab teman Mbak Eli takut dengan cicak tersebut?
Kalau teman saya itu sih Bu, dulu itu pernah makan Bu. Nah tiba-tiba itu ada cicak yang jatuh di piringnya gitu loh Bu. Otomatis piring itu langsung dilempar teman saya Bu. Karena beli Bu lihat cicak, ada cicaknya gitu loh Bu di nasinya Bu. Iya Bu, kalau melihat cicak itu agak geli ya Bu, apalagi kalau cicaknya banyak. Oke, berarti Mas Vino juga merasakannya ya? Iya Bu, saya juga agak tidak berani. Oh, jadi begitu. Oke, saya kembali kepada Mbak Eli. Apa sampai saat ini teman Mbak Eli itu takut? Untuk saat ini tuh alhamdulillah Bu, dia tuh sedikit demi sedikit itu sudah biasa gitu loh Bu anaknya sama kalau lihat cicak Bu. Oke, bagaimana cara teman Mbak Eli sehingga dapat menghilangkan rasa tersebut? Kalau menurut saya itu teman saya itu dengan dia sedikit demi sedikit itu kayak apa ya Bu ya? Kalau melihat cicak itu kayak itu loh Bu, kayak digurak gitu loh Bu dengan alat Bu. Lah bisa menggunakan sapu ataupun apa yang bisa membuat cicak itu lari atau menyingkir. Oke, kalau Mas Rino bagaimana? Kalau saya ketika belajar lalu ada cicak ya saya pindah tempat Bu. Saya juga biasanya melakukan seperti temannya Mbak Eli itu, mengusir dengan sapu atau alat-alat lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengungkapkan pengalaman yang kalian miliki. Semoga dapat membantu Mbak Rosa dalam menghadapi fobianya. Ya, insya Allah, Bu. Oke, jadi permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Rosa ini fobia pada cicak, di mana ketika melihat cicak merasa jijik, geli, sehingga membuat Mbak Rosa ini merasakan kecemasan berlebihan, sehingga apa yang dilakukan itu menjadi tidak optimal. Nah, Mbak Rosa, Ibu ingin bertanya kembali pada Mbak Rosa. Menurut Mbak Rosa, apakah permasalahan Mbak Rosa ini dapat terselesaikan? Ya, gak yakin sih, Bu, tapi yakin aja dulu. Saya akan berani pada cicak, Bu. Oke, baik Mbak Rosa. Di sini Ibu sebagai konselor dan teman-teman yang akan membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh Mbak Rosa. Nah, Mbak Rosa ini mengalami fobia cicak, maka Ibu akan membantu memecahkan permasalahan dengan teknik DS. Nah, Ibu juga akan menjelaskan sedikit dulu tentang DS ini. Nah, DS ini tuh suatu cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas dengan jalan memberikan rangsangan yang membuat rasa takut dan cemas itu sedikit demi sedikit itu menghilang. Nah, di mana teknik DS ini pendekatan yang digunakan untuk orang yang mengalami fobia sehingga mempunyai kecemasan yang berlebihan. Bagaimana Mbak Rosa? Apakah Mbak Rosa bersedia dientaskan menggunakan teknik DS ini? Iya, Bu, saya bersedia agar fobia saya juga perlahan menghilang, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Tempat favorit yang paling disukai Mbak Rosa di mana? Di pantai, di gunung, atau di taman? Atau gimana? Saya lebih suka di pantai sih, Bu. Oke, Mbak Rosa suka berada di pantai ya? Iya, Bu. Baik, maka proses konseling ini saya mulai ya Mbak Rosa boleh mengikuti gerakan-gerakan yang saya lakukan untuk meregangkan otot-otot terlebih dahulu agar menjadi rileks. Oke, baik Mbak. Maka proses konseling ini saya mulai ya Mbak Rosa. Mbak Rosa boleh mengikuti gerakan yang saya lakukan untuk menegangkan otot terlebih dahulu agar lebih rileks. Coba Mbak Rosa mengikuti saya.
Oke, sudah cukup Mbak Rosa. Sekarang Mbak Rosa boleh melakukan pengolahan nafas terlebih dahulu ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, Mbak Rosa bisa menutup mata terlebih dahulu dan dengarkan apa yang saya katakan. Hiraukan suara dari luar. Apakah Mbak Rosa sudah siap? Kalau sudah, tolong Mbak Rosa menganggukkan kepala. Oke, bayangkan Mbak Rosa berada di pinggir pantai, menikmati angin di sana. Bayangkan dan terus membayangkan, Mbak Rosa dapat merasakan suara gelombang air yang deras, angin yang kencang, dan Mbak Rosa mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Mbak Rosa boleh mengambil nafas hingga membuat Mbak Rosa lebih rileks. Mbak Rosa bayangkan di depan Mbak Rosa itu tempat parkir untuk menuju ke pantai. Tetapi di sebelah kanan kiri Mbak Rosa terdapat gambar kecil yang bergambarkan cicak yang menempel pada papan tulis. Dan Mbak Rosa terus berjalan menemukan sebuah pintu yang ada gambar cicak yang sangat besar di pintu tersebut. Terus bayangkan ada keindahan-keindahan di balik pintu tersebut. Oke, setelah Mbak Rosa dapat melewati pintu tersebut, ternyata ada tanaman bunga yang sangat indah. Dan Mbak Rosa terus menuju dengan berjalan menyusuri perjalanan. Nah, ketika di depan Mbak Rosa mendapatkan gift dari seseorang yang Mbak Rosa sayangi, dan Mbak Rosa harus membukanya. Ternyata ketika dibuka terdapat boneka cicak yang harus Mbak Rosa pegang. Perlahan bayangkan Mbak Rosa memegang boneka cicak tersebut. Jika Mbak Rosa merasakan tidak sanggup, Mbak Rosa bisa mengangkat tangan. Oke, Mbak Rosa silakan membuka mata. Oke, ada apa Mbak Rosa mengangkat tangan? Saya merasakan jijik dan cemas, Bu. Gak apa-apa Mbak Rosa, itu hanya boneka. Mau lanjut atau bagaimana? Lanjut saja, Bu. Oke, kalau gitu Mbak Rosa ambil nafas 3 kali dan hembuskan. Oke, Mbak Rosa bisa membayangkan di depan Mbak Rosa itu ada tempat parkir untuk menuju ke pantai, tetapi di sebelah kanan kiri Mbak Rosa terdapat gambar kecil yang bergambarkan cicak yang menempel pada papan tulis. Dan Mbak Rosa harus berjalan menemukan sebuah pintu yang ada gambar cicak yang sangat besar pintu tersebut. Terus bayangkan ada keindahan-keindahan di balik pintu tersebut. Oke, setelah Mbak Rosa dapat melewati pintu tersebut, ternyata ada tanaman bunga yang sangat indah. Dan Mbak Rosa terus menuju dengan berjalan menyusuri perjalanan. Ketika di depan Mbak Rosa mendapatkan gift dari seseorang yang Mbak Rosa sayangi. Dan Mbak Rosa harus membukanya. Ayo Mbak Rosa, pasti bisa. Itu hanyalah boneka. Mbak Rosa menuju terus. Di depan teman-temanmu sudah menunggu di pantai. Maju terus. Dan ternyata Mbak Rosa menemukan sebuah kabut tebal. Tapi Mbak Rosa harus melewatinya. Maju terus. Maju. Dan ternyata Mbak Rosa menemukan cicak yang berada di pohon kelapa di sebelah kanan Mbak Rosa. Tetapi Mbak Rosa tidak boleh mengganggunya. Jika Mbak Rosa merasa tidak kuat, Mbak Rosa bisa mengangkat tangannya. Oke, terus bayangkan cicak tersebut bersama keluarganya mencari tempat beristirahat. Mbak Rosa tidak boleh takut, dan Mbak Rosa sekarang harus bisa melewati cicak tersebut. Dan ternyata cicak itu jatuh di bahu Mbak Rosa. Coba bayangkan, perlahan-lahan Mbak Rosa memindahkan cicak tersebut. Bayangkan memegang cicak tersebut dan memindahkannya.
Dan akhirnya di depan ada teman-teman Mbak Rosa yang menunggu. Oke, Mbak Rosa bisa mengambil nafas terlebih dahulu, 3 kali hembusan. Setelah itu, oke, Mbak Rosa bisa membuka matanya. Nah, bagaimana Mbak Rosa perasaannya? Ya masih agak sedikit takut sih Bu, tapi sudah lumayan berani. Oke, Mbak Rosa, Ibu bertanya, menurut Mbak Rosa, berapa skala 1 sampai 10 ketika Mbak Rosa melewati gambar-gambar yang ada di parkiran? 2 sih Bu. Kalau yang akan membuka pintu itu Mbak berapa? Kalau yang pintu itu agak takut Bu. Berapa ya? 5 Bu. Oke, baik Mbak Rosa. Nah, yang Mbak Rosa mengangkat tangan waktu disuruh memegang boneka cicak dari seseorang, itu berapa skala kecemasan 1 sampai 10? Kan saya masih merasa geli ya Bu. Masih di angka 8 Bu. Oke, baik Mbak Rosa. Ketika mengulang tadi dari perjalanan awal hingga membuka kotak, apakah rasa kecemasan yang Mbak Rosa miliki ini semakin kuat atau Mbak Rosa mencoba memberanikan diri? Alhamdulillah Bu, saya sudah berusaha untuk memberanikan diri. Oke, good. Kalau skala kecemasan mengenai yang Mbak Rosa dijatuhi cicak itu bagaimana? 5 Bu. Oke, good. Yang terakhir yaitu ketika membayangkan memindahkan dengan tangan, kira-kira berapa skala kecemasannya? 1 sampai 10. Kalau itu 6 Bu, karena kan saya tuh nggak megang cicaknya secara langsung. Oke, bagaimana perasaan Mbak Rosa saat ini? Saya merasa lebih lega sih Bu, merasa lebih baik dari sebelumnya. Saya tuh juga merasa senang karena ternyata saya tuh dapat melewati rangkaian tadi Bu dalam memecahkan fobia saya. Baik, alhamdulillah Ibu ikut senang. Ibu sudah melihat kalau Mbak Rosa ini sudah ada perubahan. Nah, menurut Mbak Rosa, apakah perubahan ini muncul setelah melakukan konseling kelompok ini? Ada perubahan sih Bu. Ternyata saya sendiri tuh dapat memecahkan permasalahan fobia saya ini. Oke, baik Mbak Rosa. Karena tadi Mbak Rosa merasa lebih baik dari sebelumnya, cara-cara itu bisa Mbak Rosa coba atau diterapkan di rumah ketika Mbak Rosa melihat cicak. Nah, dicoba agar bisa berani dan tidak mengalami fobia lagi. Apakah bisa? Baik Bu, saya akan berusaha untuk belajar seperti itu agar saya juga fobianya itu perlahan hilang Bu. Oke, baik. Semoga apa yang diinginkan Mbak Rosa untuk menghilangkan fobia dapat terlaksanakan dengan bantuan tadi. Baik Bu, terima kasih atas arahan yang Ibu berikan untuk saya agar memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik teman-teman, Ibu akan menyimpulkan dari permasalahan yang Mbak Rosa alami tadi, bahwa jadi kesimpulan dari permasalahan yang dialami Mbak Rosa yaitu fobia pada cicak, di mana Mbak Rosa ini memiliki kecemasan yang sangat berlebihan sehingga melihat cicak menjadi gelisah, cemas, geli. Tapi perlu diketahui bahwa cicak adalah hewan. Hewan juga sama seperti kita, sama-sama makhluk hidup yang membutuhkan makan. Jadi ketika cicak sedang di rumah kalian atau berada di sekitar kalian, bisa saja si cicak itu sedang mencari beristirahat, atau bahkan mereka sedang mencari makan. Jadi untuk kedepannya, untuk Mbak Rosa tidak usah merasa takut lagi. Jika ada cicak, Mbak Rosa bisa mengusirnya dengan menepuk temboknya juga bisa, atau mengusirnya dengan sapu juga bisa. Seperti itu. Apakah Mbak Rosa bisa memahami?
Iya, baik Bu, bisa. Iya Bu, benar sekali. Karena dengan kita mencoba perlahan-lahan akan dapat terbiasa dan tidak cemas jika melihat hewan tersebut. Nah, betul apa yang dikatakan Mas Rinu. Adakah teman-teman yang bersedia menyampaikan pesan dan kesan mengikuti konseling kelompok ini? Saya ingin menyampaikan, Bu. Apakah boleh, Bu? Boleh Mbak Ili, silakan. Oke, jadi saya tuh merasakan kegiatan ini adalah hal yang sangat positif, Bu. Karena di mana kita itu saling sharing untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi, gitu, Bu. Iya, saya hanya menambahkan dari Mbak Elia bahwa kegiatan ini juga dapat membuat kita berpikir yang lebih kritis dan aktif dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Oke, benar sekali. Mungkin Mbak Rosa ingin menambahkan sebagai konseli yang permasalahannya dientaskan terlebih dahulu. Iya Bu, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan teman-teman tadi. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari selama mengikuti konseling kelompok ini. Saya tuh jadi lebih bersemangat Bu untuk mencoba hal-hal baru. Oke, baik. Luar biasa sekali. Boleh memberi aplaus ya, untuk kita semuanya. Oke, harapan Ibu untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman seperti ini. Jika lebih aktif, Ibu akan lebih senang. Semoga pertemuan minggu depan anggota kelompok kita masih lengkap, sehingga kita tidak usah menjadwalkan kembali. Oke, baik. Kegiatan kita tadi sangat positif. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hal-hal baik dan dapat menerapkan apa yang kita dapat dari pertemuan kali ini. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Untuk pertemuan hari ini, semoga kita dapat bertemu pada pertemuan minggu depan dengan mengadakan kegiatan konseling kelompok yang bermanfaat seperti ini. Apakah teman-teman bersedia? Iya, Bu. Saya bersedia. Iya, saya bersedia, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman sudah bersemangat mengikuti rangkaian proses konseling kelompok kali ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dan pikirannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan jaga kewarasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.